Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vox Pop Podcast, Humas DPRD juaranya. Hai, ketemu lagi barengan Kakang Ray di kali ini di Vox Pop Podcastnya. Di episode 5 kita lagi ada di Cenghar Kopi Cimahi. Nah, seperti biasa di Vox Pop Podcast kita bakal ngobrol barengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, spesial banget nih di episode 5 kali ini. Hari ini sangat terhormat banget nih Kakang Ray karena bisa ketemu sama beliau ini. Wow, siapa sih? Beliau ini adalah anggota DPRD asli Tasikmalaya. Beliau ini datang dari Komisi 1, tepatnya beliau ini adalah Ketua Komisi 1. Kalau misalkan ngobrolin Komisi 1, wah ini komisi yang berat kalau kata Ray ya, tentang pemerintahan, politik, dan yang lain-lainnya. Selain itu juga beliau datang dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak Bedi Budiman, kumaha? Sehat Bapak? Pangestu. Alhamdulillah. Nuhun. Saya terkejut melihat pembukaannya tadi akan begitu menggugah dan menceriakan. Karena semangat bisa nih, karena ini kan ngobrol sama ketua komisi jarang-jarang tuh ya. Kalau misalkan ngobrol-ngobrol kan ketua komisi kan pasti agendanya padat loh Pak. Ya. Makanya terima kasih hatur nuhun pisan Bapak sudah menyiapkan dan juga meluangkan waktunya untuk di Vox Pop Podcast. Nah, gimana Pak keadaannya? Baik, alhamdulillah Kang. Semoga akan sehat-sehat baik, ya, alhamdulillah. Gitu. Dan ini kemarin lagi kerja vaksin. Oh iya, benar, vaksin kemarin di Humas DPRD ya, semuanya vaksin ya. Iya. Dan ini gimana Pak rasanya vaksin Pak? Rasanya itu ternyata malah menjadi doyan nasi padang. Oh gitu, ya. langsung makan aja. Ya makan. Kalau bayang kesamu padang. Langsung padang gitu kan, gitu. jajan terus ya Pak. Iya, jadi jangan ragu lah bagi Betul. warga ya, para warga bila ada kesempatan untuk divaksin, vaksin saja. Langsung. Justru itu suntikan yang tidak sakit. Malahan ya. mengenakan karena ya, begitu kan tidak sakit kayak dangkal. gitu. Karena mengenakannya langsung ini nasi padang teh gini kan. Siapkan saja nasi padang dulu. Siapkan saja nasi padang. Dan kemarin katanya beres paripurna juga ya Pak ya? Ya, baru selesai paripurna gitu. Makanya sampai sore ya, kemarin makanya. panjang sekali. Pokoknya kinerjanya edan lah kan. Ya, DPRD Jabar mah juara pokoknya ya. Betul, amin. Tapi sekarang Pak kalau misalkan berbicara tentang Pak Bedi Budiman ini ya, banyak orang tahu Bapak ini adalah orang Tasikmalaya. Nah gitu kan, boleh nggak sih Pak, saya pingin tahu Pak, latar belakang kecilnya Bapak tuh seperti apa, kayak gimana gitu Pak. Ya terima kasih ya Kang. Jadi boleh cut dulu nggak? Boleh. Saya belum tahu namanya siapa tadi saya mau nyapa. Namanya Ray. Ray. Oh iya siap. tadi Ray. Oke. Siap. Oke. Ulangi Ray. Oke. Pertanyaannya. Boleh Pak. Ya kan banyak ada bahasa kan tak kenal maka tak sayang. Ya. Bapak itu kan dikenal sebagai ketua Komisi 1. Ya. Tapi kan nggak tahu Pak latar belakangnya Bapak tuh seperti apa. Apakah Bapak tuh dulunya tukang malang layangan atau gimana gitu kan ya? Boleh Pak diceritain gitu. Ya, saya lahir di Tasikmalaya ya, di kota Tasik ya, di Hajat Mustofa. Jadi latar belakang saya ke politik itu sebetulnya memang dibentuk oleh keluarga dari bapak ya. Dari bapak. Jadi kakek dari bapak saya itu juga sudah menjadi anggota parlemen. Oh. Bahkan sejak masih pada pemerintahan Belanda dulu ada kan dewan itu namanya Volksraad gitu ya. Nah kakek saya juga adalah anggota Volksraad. Itu bahkan seangkatannya si Pak yang kita kenal si Jalak Harupat itu Pak Otto Iskandar gitu ya. Dan bapak saya juga pernah di DPR GR dulu ada dewan transisi gitu ya. Nah dan kemudian itu kan politisi itu kebanyakan bukunya banyak betul. Ya, politisi itu sehingga waktu SMA buku-buku tebal itu ya walaupun kurang mengerti ya saya coba baca saja gitu kan, gitu. Ya. Nah ketika saya kemudian kuliah di Bandung ya kemudian ya ketemu itu karena jurusan saya Fakultas Ilmu Sosial Politik gitu ya dan memang bidang politik ya ketemu apa yang dulu saya baca dan kemudian figur keluarga yang dari bapak yang memang ada arsirannya dengan kiprah di politik. Begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi motivasi saya dan kemudian ketika mahasiswa pun saya aktif di organisasi mahasiswaan ya.
Jadi waktu itu masih zamannya Pak Harto. Ya. 90-an lah ya. Ya begitu. Jadi waktu itu situasinya memang sangat totaliter betul. Kan, dan mahasiswa bergerak waktu itu. Dan saya ikut dalam aksi dan yang lain-lain. Ya begitu ya, dalam gerakan mahasiswa itu. Jadi saya aktif di GMNI, bacaan saya juga ketemu gitu ya dengan buku-buku lama. Jadi antara apa yang menjadi teori di perkuliahan dengan dunia nyata langsung diterjunkan, langsung dipraktekkan gitu kan. Saya juga memang ketika lulus ya mencoba menjadi wartawan, kemudian menjadi ini, tetapi selalu dunia politik itu balik lagi ke dunia politik. Melekat lah ya, begitu, karena jadi jati diri juga mungkin ya. Betul. Lalu kemudian akhirnya pekerjaan saya menjadi tenaga ahli di DPR RI. Begitu. Pernah langsung di DPR RI ya? Tenaga ahli, sebagai tenaga ahli ya. Jadi saya juga melihat suasana bagaimana proses politik di Senayan. Rame ya. Wah, lagi transisi waktu itu ya. Seru-serunya dari Orde Baru ke reformasi gitu kan. Itu hiruk pikuknya. Jadi pasti, mulai waktu presiden dipilih oleh MPR waktu itu saya berada di sana. Dari Ibu Megawati waktu itu ya, terus masih Gus Dur, bagaimana gitu kan. Dari Gus Dur. Dan itu waktu itu mungkin menjadi istilahnya pembelajaran juga buat Bapak ya, sebagai ini ternyata politik Indonesia itu seperti itu ya. Ya benar gitu ya, politik Indonesia ya seperti itu. Lalu kemudian saya berkegiatan, kemudian masuk bergabung di PDI Perjuangan gitu ya. Nah bergabung di PDI Perjuangan ini ya menjadi rumah bagi saya gitu, karena platform ideologi PDI Perjuangan ini sesuai dengan keyakinan yang saya baca. Ya saya sangat mengidolakan Bung Karno. Pastilah ya, semua orang pasti paham mengidolakan Bung Karno ya. Betul ya, semua juga banyak gitu ya. Iya, cuman di bagaimana caranya, kecintaan sama Soekarno, gimana caranya, akhirnya ini ya lah. Ya gitu. Itulah gitu. Sehingga saya merasa cocok nih di PDI begitu kan. Waktu itu kan partai metal, muda gitu kan. Partai metal. Ini juga harus harus digaungkan ya. Digabungkan kembali. Karena memang PDI Perjuangan ya, waktu itu masih PDI juga. Betul. Itu meletakkan dasar-dasar demokrasi di Indonesia. Kan. Kalau misalkan tadi dengan gambaran Bapak tentang tadi ya, kalau bisa dikatakan satu kalimat lah Pak ya tentang politik, menurut Bapak sendiri itu seperti apa? Satu kalimat, politik itu mengasihkan. ini karena susah lah ya Pak. Jadi satu kalimat lagi, mau satu kalimat lagi dari saya ini yang baru saya ketemu. Oke, langsung ya Pak ya. Politik adalah seni membangun harapan. Seni membangun harapan dan asik juga ya Pak. Mau diuraikan kenapa disebut itu? Kenapa? Karena begini, politisi itu dia harus bisa menunjukkan visinya. Karena dia sebagai pemimpin, dia kalau tidak bisa menjanjikan kepada yang dipimpinnya, begitu ya, wah dia tidak bisa eksis begitu ya. Dia harus membuat, dia harus memiliki satu visi, dia harus memiliki mimpi begitu kan. Kemudian dia mau bertanggung jawab untuk mewujudkan itu bersama-sama. Bagaimana caranya itu loh ya. Gitu. Jadi itulah makanya kenapa ada seninya. Karena memang tidak semua harus terstruktur secara logis, empirik dan sebagainya. Begitu kan. Jadi tidak saja sebagai logika gitu. Betul. Sebagaimana misalnya indikator-indikator pembangunan, indikator makro kan ada parameter statistiknya dan sebagainya begitu kan. Tetapi kita ini kan memimpin manusia, memimpin orang. Orang itu ada logika, ada perasaannya begitu kan. Oleh karena itu maka perpaduan di antara itulah politisi gitu kan, yang bisa memformulkan seperti itulah gitu. Makanya keluarlah kalimat tadi, politik adalah seni membangun harapan. Mantap ya. Sobat Vox Pop tuh ya langsung dicatat, karena gini, banyak orang apalagi khususnya angkatan Ray ya, milenial akhir gitu kan, yang beranggapan politik itu susah dan rumit gitu kayak gitu. Ya, betul. Jadi kan memang kan begini, piramida kekuasaan itu seperti ya piramida kan berkerucut begitu ya. Jadi nah dalam satu posisi itu makin sempit, makin terbatas. Nah orang menuju ke sana semua, maka terdapat dinamika begitu kan. Nah dinamika inilah yang baik atau buruknya dinamika yang terjadi itu mencerminkan seperti apa peradaban kita yang realnya gitu kan ya. Ya, jadi maksudnya begini,
saya dan Ray bersaing dalam berpolitik. Kalau adabnya buruk, saya akan memfitnah Ray. Gimana caranya kan? Lah ya? Wah, Ray itu punya selingkuhan, dia anu begitu kan? Ya, kasihin aja ke pacarnya. Fotonya langsung. Fotonya begitu kan? Nah, itu adabnya rendah. Gitu. Karena kami dalam konteks bersaing begitu kan. Tetapi ketika saya dan Ray begitu kan, saya bersaing, saya bekerja keras, belajar keras gitu kan, ingin hadir di masyarakat gitu kan, meluangkan waktu lebih banyak sehingga akhirnya ya katakan Ray akhirnya mengakui begitu kan, wah ya udah deh gitu ya, si Kang Bedi mah jam terbangnya Edun begitu kan, pada akhirnya sok mangga Kang Bedi ti payun. Tapi gini gitu. Kita dengan dinamika yang ada ya Pak ya, apalagi Bapak di Komisi 1 Pak ya, itu kan pasti juga dengan kalau misalkan data yang dilihat sama Ray, dinamika secara toleransi, intoleransi gitu kan, sekarang kan lagi benar-benar naik turun khususnya Jawa Barat lah ya Pak ya, karena kan juga kalau misalkan lihat dari indeks, ada yang masuk kota dengan toleransinya tinggi, ada yang masuk kota dengan intoleransinya tinggi. Betul. Di Jawa Barat loh, jadi dua-duanya ada gitu Pak. Pandangan Bapak seperti apa? Ya terima kasih. Waduh, berarti Ray juga menyimak juga ya. Harus Pak. Memang Jawa Barat daerah skala provinsi ini ketiga paling bontot, begitu kan. Itu dari setara Kemenak kalau nggak salah setara itu dan Kemenak gitu kan. Tetapi kami sudah melakukan langkah-langkah ya, kami DPRD. Jadi begini Ray ya, ini masalah toleransi itu sebetulnya sudah menjadi kepribadian kita. Mau ya kepribadian kita bangsa Indonesia, mau itu orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Padang, orang Manado, begitu, orang manapun itu toleran orangnya. Sebenarnya begitu, sebetulnya begitu kan. Namun demikian selalu ada satu keadaan begitu kan yang modusnya adalah politik begitu kan, itu menunggangi hal-hal tersebut. Kan fitrahnya orang terlahir, apakah Ray sebagai keturunan Arab ataupun keturunan Tionghoa ataupun keturunan orang Sunda, begitu, itu kita nggak menolak. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih, begitu mau kan. Lahir kalau Pak. Begitu kan, mau lahir terlahir. Jadi itu nggak satu bisa. Yang given, begitu kan. Nah, tetapi kemudian perbedaan suku itu kemudian itu apalagi agama ya sama begitu kan, dan rata-rata kalau menurut saya ya kita mengikuti agamanya orang tua lah ya, gitu ya. Rata-rata artinya sudah begitu. Nah, jadi ketika kemudian politik menghendaki identitas ini dipisahkan untuk mengambil simpati pemilih, atau untuk mendowngrade-kan lawan, nah ini yang berbahaya. Itu jadi masalah sekarang lah ya. Nah ini kan kemudian menjadi satu yang disebut fenomena intoleransi begitu. Dan saya juga mau kasih tahu Ray ya. Gimana, Pak? Jadi ini kejadiannya menularnya ya bukan hanya di Indonesia, itu awalnya memang di negara-negara adidaya lah. Sebenarnya bukan dari Indonesia. Begitu. Jadi dulu mah perangnya ideologis. Komunis, kapitalis begitu kan. Nah ini udah beres era ini. Tiba-tiba muncul gitu kan, muncul lagi begitu kan yang namanya politik intoleransi gitu. Dan itu memang terbukti bisa memenangkan pemimpin-pemimpin negara di Amerika Serikat waktu Trump ya, dengan isu imigran, isu anti-Islam gitu, dan kemudian di Eropa, di beberapa pemimpin Eropa berhasil. Begitu gerakan yang politik dengan bersendikan intoleran, padahal itu mendekadansi nilai-nilai demokrasi yang mereka yakini juga, yang istilahnya yang katanya universal yang demokrasi itu dijunjung tinggi. Begitu ya. Jadi saya ngobrol ini, saya pernah diskusi dengan kedutaan ya, salah petugas diplomat dari negara asing begitu kan. Saya bilang gimana ini, kami mempelajari dari bangsa saudara, saya bilang gitu, tapi ternyata di barat juga kayak gini gitu kan, bagaimana. Nah inilah yang tadi yang dimaksud Ray ya, tadi toleransi itu seperti itu. Jadi pada dasarnya baik begitu kan, kita sudah terbiasa dengan gaya toleransi kita gitu ya, bagian dari hidup kita. Makanya ya Pancasila itu adalah, kalau kata Bung Karno, itu bukan diciptakan oleh Bung Karno. Beliau hanya memotret, menggali dari apa yang menjadi kebiasaan, adat istiadat, budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila itu begitu ya. Jadi bukan diciptakan Bung Karno, tetapi digali dari nilai-nilai
orang Indonesia itu sendiri. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Jadi itu kepribadian bangsa. Jadi nggak bisa diganggu gugat juga itu kan sebenarnya, karena emang mau digimanain pun juga, mau seperti apa zamannya, tetap aja karena itu sudah kepribadian juga ya. Sudah kepribadian kita, betul Ray, begitu ya. Dan permasalahan ini juga Pak, kalau misalkan ini kan kemarin baru banget 19 jam yang lalu ini kan di tenaga ahli Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bang Pol juga sudah mengatakan bahwa intoleransi ini ternyata munculnya itu di ranah akademik Pak. Oke. Gitu. Ini pandangan Bapak seperti apa? Ya, kalau menurut saya begini ya. Dalam satu satu misi politik itu kan harus kemana-mana. Betul. Begitu kan. Dan yang termudah itu adalah mediumnya melalui sistem pendidikan. Begitu, sistem pendidikan. Okay. Karena pendidikan itu dia bisa pertama mendistorsi sejarah masa lalu bangsanya dia. Oke. Begitu kan. Jadi lewat itu. Misalnya begini, dia tidak mengerti bagaimana proses kemerdekaan bangsanya. Betul. Begitu kan. Tetapi dia bisa memahami apa kejadian sekitar tahun 400 di Timur Tengah begitu. Kamu waduh aya bukuna aya ini, tapi bangsana sendiri nggak tahu. Sukuna sorangan gitunya, suku Sunda misalnya kan teu apal eta di zaman Tarumanagara, Kertanagara gitu kan, Galuh, Pakuan dan sebagainya teu apal begitu kan. Tapi kejadian di Timur Tengah tahun 400 kejadiannya apal seolah-olah panghatamna begitu kan. Nah, itulah pendidikan. Nah, makanya oleh karena ini sangat harus kita sama-sama diluruskan. Sekali lagi, Ray, dalam menegakkan soal ini kan memang agak lama ini. Betul. Terjadinya agak lama. Karena gini, sejak reformasi, intervensi negara terhadap ideologi kebangsaan kepada masyarakat ini agak abai. Berkurang lah gitu. Ya. Kenapa begitu? Ya karena waktu itu Orde Baru menyalahkan Pancasila. Menyalahgunakan Pancasila gitu kan. Pancasila dijadikan alat pemukul lawan politik, misalnya begitu. Ya. Nah sekarang ya mau tidak mau ternyata ketika kita abai begitu kan dengan persoalan ideologi negara ini, malah muncul ideologi yang lain menjadi keyakinannya dalam berbangsa dan bernegara. Disisipi atau mungkin itu jadi hal mencuat sendiri gitu Pak? Jadi gini, kalau yang namanya dalam satu sistem keyakinan, sistem paradigma berpikir dan sebagainya itu biasa berbeda. Tetapi menjadi berbahaya dan intoleran ketika politik menghendaki jadinya mereka menjadi satu organisasi begitu kan, menjadi satu sistem gitu kan, yang untuk melawan meruntuhkan sistem yang ada gitu kan, yang sudah memang menjadi kepribadian kita. Nah kita bisa belajar ini melihatnya dari Timur Tengah sendiri yang sekarang luluh lantak begitu kan, persatuan nasionalnya luluh lantak karena apa? Ya karena abai, lupa dengan sejarah dirinya sebagai bangsa. Dia hanya meyakini bahwa dengan paradigma kelompoknya lah yang paling benar. Begitu. Dunia kacape, surga kacape begitu kan. Tapi keyakinan manehna, keyakinan batur salah, nya kumaha begitu kan. Tidak abai dan tidak melihat sekeliling yang lain. Nah, begitu ya. Jadi saya jangan berpikirnya begini. Di Timur Tengah juga sama, di atas 90% adalah Muslim. Betul. Begitu kan, kitabnya sama Al-Quran, hajinya sama ke Mekah. Betul. Eta teh jumlahna hampir sama jeung bangsa Indonesia eta ge nya 200 jutaan sakitu sakitaran begitunya di Timur Tengah teh ya. Terus negarana 22 begitu ya, sekitar segitu. Nah, tapi kemudian karena semangat kebangsaannya melemah, persatuannya. Jadi sekalipun sama-sama syahadat ya konflik, beda lah, saling bunuh, masuklah kemudian kekuatan asing campur tangan dan sebagainya. Nah, itulah yang tidak mau kita terjadi di Indonesia. Nah, begitu. Dengan kalau misalkan bahasanya tidak mau dan itu seperti itu kan ya Pak. Kalau misalkan dari DPRD provinsi sendiri, Komisi 1 khususnya yang menangani ini, apakah ada regulasi ataupun juga aturan ataupun juga mungkin visi ke depan untuk menjembatani ataupun juga menyudahi masalah-masalah ini Pak? Seperti apa? Ya, jadi Komisi 1 kebetulan menjadi pelopor di Indonesia ini, DPRD ya, DPRD Provinsi Jawa Barat akan adanya program yang disebut sosialisasi 4 pilar untuk DPRD. Kemarin sudah juga ya? Kemarin sudah ya, udah sekarang jadi udah tahun kedua. Karena awalnya itu kegiatan MPR RI begitu di pusat saja. Langsung. Saya berpikir kalau pusat saja begitu kan, di Jawa Barat ini kan anggota DPR tuh ya
seluruh warna itu paling hanya totalnya 98 atau berapa begitu. Sedikit sekali begitu kan. Sementara Jawa Barat ini 50 juta orang katakannya. Begitu. Maka dibantulah oleh kami koordinasi dengan BPIP, dengan MPR begitu kan. Sehingga alhamdulillah bahkan sekarang pemerintah pusat malah menyarankan, jadi betul-betul memberikan regulasi agar DPRD melakukan kegiatan ideologi negara. Nah ini dan hebatnya Ray ya, ini pengakuan teman-teman dari fraksi lain ya, dari partai lain loh. Waduh Kang Bedi bagus katanya responnya begitu kan. Sampai aya nu ngomong kieu cenah. Tah atuh Pak Dewan, pun ti kamari ya teh kieu teh. Kan kita juga mikir dulu kayak gitu ya. Yang ternyata itulah kita kesadaran bahwa selama ini masyarakat kita biarkan begitu kan dalam urusan ideologi kenegaraan begitu kan, sehingga muncullah keyakinan baru dalam bernegara itu gitu ya. Padahal kita tahu lah udahlah politik gitu itu politik, konspirasi global gitu dan sebagainya udahlah gitu. Ujung-ujungnya minyak, ujung-ujungnya adalah konflik itu adalah ekonomi. Betul. Begitu ya. Tapi kalau misalkan dari kacamata Bapak misalkan permasalahan khususnya di Jawa Barat toleransi dan intoleransi di Jawa Barat itu akan terlihat selesainya kapan gitu Pak? Jadi begini, yang paling penting ini kan begini, kedewasaan seseorang begitu kan dalam memahami perbedaan antara aku dan dirinya, aku dan dia. Iya. Itu mah fitrahnya manusia, geus melekat yang namanya kita pasti akan merasa berbeda dengan satu sama lain. Tapi persoalannya bagaimana rasa seperti itu bisa dipagari begitu kan, bahwa kita tidak boleh nih masuk ke wilayah politik, tidak boleh masuk ke wilayah sosial begitu kan, yang berdampak bisa merusak tatanan sosial begitu kan. Atuh yang namanya perbedaan mah Pak, pasti aya wae. Suami istri yang sudah menjalin sumpah janji itu pasti ada begitu gitu, ya. Apalagi perbedaannya memang sudah ada dalam fitrahnya, gitu. Beda agama, beda suku, beda ini pasti ada. Gitu. Nah begitu. Tetapi yang saya ingatkan itu Bang Ray ya, kita punya nilai-nilai sendiri dalam mengatai persoalan itu, gitu kan. Kita kan seolah-olah percaya pada nilai-nilai Barat lah, begitu kan, yang universal ham. Tiba heula urang mah begitu, ada, yang gitu, seperti itu sudah ada, gitu. Kita kan udah biasa gitu kan, hidup dalam perbedaan seperti ini. Nah, kalau berbicara kapan selesai, ini bukan soal kapan selesai, tetapi hal yang selalu akan berkesinambungan begitu harus dijaga. Karena itu akan muncul lagi, begitu muncul lagi dalam satu generasi akan muncul lagi, akan seperti itu. Misalnya ketika masuk era pilkada, pilkada DKI, Jawa Barat bentar lagi Pak 2023. Oh begitu kan, muncul tak, wah kan misalnya lamun anu mendukung calonnya ti PDI ulah disolatkeun mun paeh di segala macam gitu nya. Iya. Itu juga sedikit rada ngeri. Ngeri karena itu betul-betul terjadi. Saya yakin lah Ray juga waktu Pilpres, Pileg itu kan keras betul. Betul. Saya yakin di grup WA teman-teman juga. Saya mau ngomong Pak. Di grup WA juga kan kayak gitu. Itu luar biasa ininya ya, efeknya begitu. Nah, padahal toh yang namanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang sama-sama kan membangun negeri ini begitu kan, gitu. Terus anu kamari papasean jeung tatangga jeung bobogohan keun kaputus begitu ya. Nah maksud saya jadi disinilah makanya dalam setiap ini selalu muncul gitu kan, menunggangi isu-isu seperti itu. Nah gitu. Kita kembali lagi ke ini apa ya, ke intoleransi Jawa Barat. Kalau misalkan berbicara intoleransi Jawa Barat, ini kan kalau orang Sunda itu kan dikenalnya somea Pak, Sili Asu dan yang lain-lain. Tapi dilihat dari riset dari Setara ini, ternyata yang lebih toleran itu adalah orang-orang kayak di Maluku, di Kalimantan, yang banyak orang yang berpikir mereka itu adalah orang yang keras gitu Pak. Itu kenapa sih Pak? Selain dari fitrah dan politik tadi ya? Sebenarnya mungkin ya, ini memang harus ditanyakan langsung kepada yang membuat riset itu begitu kan. Tetapi memang Ray harus diakui ada satu fase gitu kan di era reformasi ini, di mana di Jawa Barat ini terlalu ada satu bagaimana pemerintahan tuh eksklusif jadinya. Jadi hanya melindungi atau hanya menguntungkan kebijakan pada kelompok tertentu, misalnya agama tertentu dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi persoalan gitu kan, misalnya
menjadi syariat gitu kan, perda syariat dan sebagainya yang justru bertabrakan dengan undang-undangnya yang lebih tinggi begitu. Nah, tapi kan sekali lagi penanganannya tidak perlu tidak perlu secara reaktif atau bagaimana begitu kan. Semua bisa dimusyawarahkan gitu lah. Gitu. Memang di Jawa Barat tuh somenya iya. Wah, deka saya mah iya begitu betul. Kan. Tapi sok ayeuna mereka yang sudah teracuni oleh paham-paham radikal boro-boro somea cek saha begitu kan. Oh, beda syariatna wae kan geus lain kaumku begitu kan. Nah, itu gitu ya. Itu yang dimaksud mungkin kenapa di Jawa Barat yang Sunda. Ya, jadi orang Sunda mah bener tapi lamun geus kacamarinuk itu kan jadi beda karena kelompok itu pasti membangun fanatisme. Nah, membangun fanatisme dengan cara apa? Dengan cara membuat perbedaan dulu, gitu. Bahwa dia yang terunggul, gitu. Terbaik, begitu kan. Yang lain nyatain ke mana, gitu kan. Ka surga gitu nempi, gitu sih. Jadi kan berarti kalau misalkan ini kan ngobrolin masalah ini tuh berarti kan istilahnya sampai ke kalau bahasa ininya rootnya sampai ke akar-akar itu kan, gitu kan. Nah, kalau misalkan dari tadi kan ada sosialisasi 4 pilar. Itu targetnya ini sampai dengan root-rootnya itu atau seperti apa, Pak? Ya, jadi sebenarnya ini kalau di masyarakat itu cukup dengan kampanye kebinekaan kita gitu kan, bahwa kita ini sebagai satu bangsa, ini bangsa yang majemuk, plural. Itu dulu ada kesadarannya ya. Jadi beda dengan kalau di bangku kuliah kan dipelajari betul historisnya, filosofinya begitu ya. Tapi kalau untuk dengan masyarakat itu dengan target bahwa kita harus meyakini loh. Tiba lagi nu ngaranna Indonesia mah beda-beda begitu. Tapi bisa merdeka begitu kan, dan bisa membangun karena kita mau menahan diri untuk tidak menjadikan perbedaan itu sebagai masalah. Begitu. Reongan heula wae nama merdeka gitu kan. Merdeka. Nah, begitu. Dan ini yang harus ternyata bangsa-bangsa besar itu memang banyak sekali yang merupakan bangsa yang plural. Betul. Jadi saling bersinergi. Wataknya kan beda-beda. Padang, pandai dagang misalnya. Orang Sunda mah yang penting kumpul gitu kan. Gitu. Jadi artinya segala sesuatu, makanya di ibu kota orang kan begitu rajin. Betul. Orang Garut datang ke Jakarta, wah rajin luar biasa. Tapi lamun cicing banget, begitu. Yang penting mah aya kopi. Begitu. Kita aya kopi sampo cukup. Tapi kalau misalnya dia berkompetisi begitu kan dalam pengertian positif begitu kan, ini kan jadi baik. Jadi artinya bahwa yang kami harapkan di masyarakat adalah keyakinan bahwa kita ini bangsa yang majemuk, dan Pancasila itu adalah tetap itu sebagai dasar negara kita begitu kan, pandangan hidup bangsa. Betul. Begitu kan. Jadi tidak boleh digantikan oleh yang lain, paham yang lain. Harus seperti itu. Betul. Gitu. Dan kalau berbicara ini juga kan sangat panjang juga ya Pak ya, apalagi kalau misalkan dari inti poin sosialisasi 4 pilar itu apa aja Pak? Ini kan banyak orang juga nih ya yang nggak tahu 4 pilar Indonesia itu apa aja kan Pak Sok. Kita ngomong 4 tadi apa saja ya. Kalau misalkan tanya SD aja dikasih gambar pahlawan aja pada nggak ngerti. Ya kan sekarang mumpung ada nih buat sobat Fox Pop gitu. 4 pilar itu apa aja sih? Jadi yaitu Pancasila itu sendiri begitu ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maaf ya, itu di urutan keduanya harusnya Undang-Undang Dasar 45 begitu ya. Jadi ini satu tarikan yang harus disampaikan bersama. Ya, jadi itu ideologi negara sebagai pondasinya, filosofi Grundslag disebutnya itu ya, atau Weltanschauung. Lalu kemudian Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasarnya begitu kan. Nah, lalu kemudian NKRI adalah bentuk politiknya begitu kan, kita kesatuan. Bukan federal, bukan monarki, pokoknya kesatuan begitu ya. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal adalah semangat kita dalam membangun sosio budaya kita. Begitu. Jadi itu bisa ngomong misalnya aya mayoritas. Wah, mayoritas saha nu mere mandat begitu. Kan enak masuk aya nu resep gitunya ormas gitu kok. Mayoritas 80%.
Tiraha aing mere mandat ka si eta begitu kan misalnya. Bener. Urang sebagai agama Islam mere mandat tiraha begitu kan. Nah, tapi kan terbius begitu kan dengan seperti itu seolah-olah bener umat Islam teraniaya dulu. Iya. Wah, dan tapi kan politik itu. Kalau kita pahami itu adalah propaganda untuk tujuan politik begitu ya. Nah, biar makin terselesaikan menurut Bapak dari 4 pilar sosialisasi terus juga pembelajaran intoleransi itu dimulainya dari kapan Pak untuk masyarakat? Apakah dari sejak pendidikan anak SDK? Kan kalau misalkan di SD ada PPKN kayak gitu atau seperti apa? Ya. Jadi sesungguhnya maka harus dikaji lagi ini sistem pendidikan kita begitu ya. Sekarang kesadaran itu sudah mulai ya. Nah, namun mungkin instrumennya karena begini Pak Rey, pada saya kan SMP SMA di masa Orde Baru kan betul. Waktu itu. Ayah guru PMP begitu kan. Ya PMP dulu kan ya. Jadi letter lah gitu kan menyampaikan tehnya non anu di dina buku disampaikan deui begitu kan. Nah, kalau zaman Orde Baru itu ada yang disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Jadi seperti apa diuraikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu kan, seperti itu. Apakah itu jelek? Itu bagus sebagai tatanan attitude kita dalam sosial. Tapi persoalannya ideologi Pancasila itu bukan saja pada persoalan etiket kehidupan begitu kan. Jadi Pancasila ketika kemudian menjadi satu semangat yang sangat rasional untuk menyatukan satu kekuatan begitu kan, membangun bersama, ini kemudian bisa diadopsi ya menjadi satu ideologi besar dunia karena sifatnya universal itu. Begitu. Bisa diganggu-gugat juga itu. Gak bisa. Ya, jadi gini. Ini saya ingin ini cerita tentang pidato Bung Karno tahun 60. Di mana di PBB. Betul. To build the world anew eta teh judulnya teh gitu kan, membangun dunia kembali begitu kan. Nah, Bung Karno pada saat itu menyampaikan bahwa kami tidak mau ikut grupnya komunis, kami tidak mau ikut grupnya kapitalis. Karena apa? Karena dalam sistem sosiokultur kami hidup sesuatu yang lain dan kami yakini betul itu adalah Pancasila. Dijelaskan ke Soekarno begitu kan, ke Bung Karno. Itu bukan jadi Pancasila lagi mendunia. Yang itu disebut dengan non blok teh gini kan. Kadituna digerakannya menjadi non blok. Bayangkan jadi orang teh orang Bandung ulah kurung batokeun. Orang di Bandung teh pernah terjadi yang namanya perhelatan dunia itu merangkai dari banyak suku, agama, ras, itunya mah Asia, Afrika untuk tujuan apa? Mengenyahkan penjajahan di muka bumi. Begitu. Jadi kita mah tidak membenci kulit putih, bukan stelsel. Begitu kan, sistem yang menindas gitu. Lain anti Inggris, anti orang itu bukan. Tapi aya nu bageurna di manehna oge begitunya gitu. Ada yang support juga. Nah, begitu. Itu Bung Karno mengajarkan begitu. Ingin mengindahkan itu Pancasila loh, ininya hebatnya merangkai. Jadi Indonesia berhasil merangkai dengan Pancasila ya, mulai orang Padang ke orang Papua begitu kan. Nah, kemudian mulai Asia, Afrika. Nah, yang kata tadi Ray, non blok itu mulai ke Eropa, Amerika Latin. Mendunia, dan saat ini gerakan non blok itu anggotanya sudah 120 negara. Itu teh 2/3 PBB. Andai kata hak voting di etanya di mana? Di PBB geus elewe tah. Menang we gerakan non blok kayak gitu. Tapi karena ada voting bukan maksudnya apa veto. Hak veto gitu ya, karena ada hak veto setiap voting elewe dari di veto. Kumaha we lamun misalkan sanes kelompokna hak veto jadi udahlah ikutan we gitu. Begitu ya. Tapi kan kita juga tidak perlu membenturkan diri ke tembok kan. Ngeri Pak. Karena itu kan kapabilitas militer, ekonomi itu berperan. Jadi artinya, dan kita juga, mohon maaf ya, para pendiri negara seperti Bung Karno juga tidak tertarik untuk menggunakan kekerasan dalam melakukan syiar perdamaian seperti itu. Selalu dengan value, nilai-nilai dan sebagainya begitu kan. Jadi para founding father kita luar biasa gitu kan, dan itu makanya Bung Karno begitu harumnya kita di sampai seantero dunia. Ya. Oke. Nah, tadi nggak kerasa juga nih sobat Vox Pop, ya ternyata udah hampir 1 jam. Oh gitu. 1 jam tadi, udah 1 jam tadi. Oke, Pak, sebelum kita menutup Vox Pop episode 5,
closing statement. Satu statement terakhir tentang toleransi, tentang ideologi, tentang Pancasila, dikonklusiin sama Bapak seperti apa? Ya, jadi gini lah ya. Kita ini adalah bangsa yang plural. Betul. Ya, yang majemuk begitu. Dan ternyata dunia juga adalah tempatnya kemajemukan. Jadi Ray jangan menyangka bahwa di Jawa Barat itu hanya ada 5 agama, enggak, banyak sistem keyakinan juga, Ray. Ya, begitu ya. Sistem keyakinan ya, saya cerita ya. Nah, begitu. Dan apakah kemudian harus secara keras kita paksakan untuk masuk? Kan tidak bisa. Iya, nggak bisa juga. Keyakinan tuh nggak bisa loh dipaksa-paksa begitu ya. Yang ada adalah ketika dia kemudian dalam masa pencariannya dia bertemu jalannya, begitu kan, seperti itu. Itu kan rahasia ilahi sendiri, begitu ya. Jadi patokan itu. Begitu. Dunia pun adalah tempat yang majemuk. Dan ternyata kemajemukan itu, kita berbeda suku, bangsa, bahasa dan sebagainya, siapa yang buat? Apakah manusia itu sendiri? Bukan, Pak. Makanya jangan melawan kehendak Tuhan dengan cara menyeragamkan, begitu kan, bahwa kita harus begini, enggak loh. Jadi jangan begitu ya. Jadi maksud saya, tapi setan itu pasti akan ke sana, begitu kan, akan membentur-benturkan perbedaan ini, begitu ya. Oleh karena itu maka mari kita rawat, gitu ya, warisan nenek moyang kita, keagungan nenek moyang kita, gitu kan, dalam menjaga perbedaan ini, melestarikan ini ya. Tadi dengan kalau dalam ideologi negara ini Pancasila, begitu kan, dan ini. Jadi pada intinya kita harus memiliki daya tahan. Kita udah bagus nih, ngebangun udah bagus ya, pembangunan sudah bagus, begitu kan. Indonesia bahkan diprediksi menjadi menjadi keempat terbesar ya di tahun 45 dalam 2045 ya, satu abad di Indonesia nanti. Ketika secara ekonomi begitu kan, nanti itu mengalahkan Jepang, mengalahkan itu di Indonesia gitu, itu ya luar biasa. Emang nomor satunya Cina begitu. Nah, tapi kesana itu ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah stabilitas politik, stabilitas sosial, begitu kan. Karena kalau kita nggak punya itu, perkata tadi ideologi, ya bubar. Seperti ruksaknya negara-negara di wilayah Timur Tengah akibat tadi nggak bisa memanage, mengelola perbedaan itu menjadi satu kekuatan untuk membangun bersama. Padahal kalau misalkan bersatu itu lebih kuat. Ya, bersatu sangat kuat, sangat kuat. Nah, ini juga salah satu yang menjadi concern Bapak juga ya. Betul. Ini adalah satu juga nih Pak, sebelum kita closing juga, ternyata Bapak juga sedang memperjuangkan hak pahlawan dari Tasikmalaya. Aduh, mantap juga nih. Ya. Mama Kudang. Mama Kudang atau Kiai Haji Muhammad Sujai ya, dari Tasikmalaya. Boleh tahu nggak Pak, beliau ini Mama Kudang ini siapa? Ya, jadi beliau itu saya merasa begini, kalau itu kan dalam hidup kita ini kita punya punya feeling ya, punya jadi pada saat itu gini, Tasik kota kelahiran saya, yang saya pahami itu bagaimana yang namanya agama, kehidupan ekonomi itu bersinergi betul, sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar gitu terhadap kehidupan tatanan sosial masyarakatnya, begitu ya. Tapi ketika kemudian atas nama agama ya, bukan agama ini, sudah atas nama agama merusak, membakar, begitu kan kejadian, begitunya saya kan mengalami betul karena rumah saya tadi jalan protokol, dulu kan langsung ya. Jadi saya, ini curhat lah nih, sudah 2 generasi nenek saya dan generasi ibu saya, kerusuhan yang namanya di Tasikmalaya. Jadi nenek saya baheula tahun 60 kan keluar ya, malah ini Mas Cina lain begitu kan, karena mau keluar di Baledongan begitu kan keluar. Dan pada tahun 90 kemarin ya, 90 waktu ada huru hara mulai dari Tasik, Pekalongan dan sebagainya, sama orang tua saya begitu juga. Saya bahkan karena panik dari Bandung naik bus gitu kan, bus nggak bisa masuk ke Tasik gitu kan, saya ikut Transum TNI sampai ke Kodim gitu kan. Dari Kodim itu sudah gelap gulita kota Tasik itu. Alhamdulillah hanya satu lemparan batu yang memecahkan kaca ke rumah orang tua saya begitu kan, karena orang tua saya keluar mau nah dari situ itu kan membentuk pemikiran saya begitu kan. Ada tekil sebenarnya mah begitu kan, makanya jadi buas kieu sih begitu kan, apa yang menjadi masalah begitu kan, apa yang menjadi masalah? Bukankah
yang salah bisa dihukum. Betul. Begitu kan, mengapa harus kemudian menjadi mah orang kabeledo gitu kan, naon salah orang gitu. Nah, lalu kemudian ternyata saya menggali dan ketemu Mama Kudang. Mama Kudang ini adalah orang bijaksana dan pendiri pesantren, menjadi guru-guru ya bagi kehidupan pesantren. Nah, Mama Kudang juga ini menjadi berkomunikasi dengan Bung Karno, bahkan menjadi ketua Majelis Konstituante. Ya, ini juga karena juga banyak banget di prestasinya. Ada representasi. Nah, orangnya sangat low profile. Betul. Gitu kan, guru-gurunya dan sebagainya, dan dia adalah merupakan peletak pondasi pesantren di Tasikmalaya, sekitarnya, ke Cianjur, ke mana ya begitu. Nah, ini kan orang yang mulia. Betul. Begitu ya, dan memiliki wawasan kebangsaan. Betul. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu dia menjadi jembatan begitu kan antara nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kenegaraan begitu kan, yang memang harus universal, kompleks dan sebagainya, karena kita adalah plural begitu. Nah, inilah yang kemudian Mama Kudang ini lebih buhun. Gitu kan, lebih istilahnya lebih menjadi perintis. Betul. Begitu kan. Maka saya konsultasi dengan penulis bukunya Pak Dr. Jaki begitu kan. Beliau kan yang kalau gitu tanpa kan? Pak Jaki saya nggak bisa apa-apa, nggak akan tahu lah. Karena dialah buku dialah begitu kan yang dia telusuri, maka saya memahami ini adalah salah satu contoh. Yang harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan jadi pahlawan. Eta teh salah satu kebanggaannya. Cek orang Tasik lah gitunya. Saya keliru. Minimal satu untuk daerahnya lah gitu. Betul kan, begitu. Kan ada orang Tasik nu hebat namanya Juanda. Oh iya, itu pasti kan. Begitu. Tahu ya? Ya, tahu. Jadi kan Juanda mah apalnya di Dago, Bandung. Disangkanya itu orang Bandung, padahal orang Tasik. Makanya satu lagi. Wah, Juanda itu orang luar biasa. Betul. Itu punya dedikasi tinggi begitu kan. Nah, itulah yang kemudian konsep NKRI atau negara maritim makanya menyatu dengan lautan itu karena buah pemikirannya Pak Juanda begitu ya. Tanpa itu kita hanya menjadi negara yang terpisah-pisah begitu kan, seperti itu. Konsepsi inilah kemudian diterima di PBB dari Pak Juanda, orang Tasik. Makanya sekarang ada nih Mama Kudang. Ada Mama Kudang. Nah, saya ingin merangkai kebangsaan melalui semangat keagamaan juga dari situ begitu. Ini prosesnya sudah sampai mana, Pak? Jadi kemarin kita udah seminar begitu ya, seminar di pusat, dan mungkin kata Profesor Nina Lubis masih diperlukan lagi salah satu mekanisme mungkin akan ada timnya ya, tim gelar itu untuk legitimasi dari kepala daerah begitu. Jadi nanti kemarin kepala daerahnya lagi pilkada gitu. Jadi lagi ribut. Oke, lamun geus dilantik baru langsung ya. Jadi kita tinggal tunggu hasilnya dari Mama Kudang. Ya, mudah-mudahan bisa jadi kebenaran Kabupaten Tasik teh PDI yang menangnya. Betul. Begitu kan, Pak Ade Sugianto begitu. Nah, kebetulan juga Menteri Sosialnya nanti itu Bu Risma. PDI juga. Itu mudah-mudahan jadi gampang lah. Betul ya, semoga lah Pak ya. Dan ini juga pembicaraan yang sangat seru ya untuk Sobat Vox Pop ya. Kita ngebahas masalah ideologi, toleransi gitu kan, dan yang lain-lainnya. Dan ini juga menjadi salah satu yang menjadi pembelajaran juga nih buat kaum milenial semuanya, apalagi buat sobat Vox Pop yang mungkin malas belajar politik dan yang lain-lain. Jangan malas. Kan? Ya, jadi mungkin bisa lebih tarik lagi, karena kalau kata Pak Bedi juga kalau misalkan bukan kita yang aware, siapa lagi? Betul. Nah, gitu. Sebelum kita closing, nanti ada game dulu. Jadi buat sobat Vox Pop dulu semuanya, jangan lupa ya buat sobat Vox Pop semuanya yang pingin datang ataupun juga pengen ngedengerin kita, boleh aja langsung di Spotify-nya di Vox Pop Podcast, boleh juga, ataupun juga di YouTube-nya di Humas DPRD. Nah, kalau kayak gitu, terima kasih Pak Bedi. Sami-sami, Pare. Aduh, luar biasa. Terima kasih pisan, ini ilmunya banyak pisan. Makin tercerahkan, makin terbukakan. Ya, terima kasih Ray juga, enak sekali memandunya. Alhamdulillah. Jadi narasumbernya juga tidak susah menjawab karena Pak Ray juga tahu siapa saya, begitu maksudnya. Ini dulu apa ada persiapannya. Ini bukan gara-gara saya aja, Pak. Tentunya juga tim Humas DPR semuanya. Ini yang paling jagoan mah ya. Tim risetnya ini yang paling juara, Pak. Ini hebat tim risetnya.
bagus. Humas DPRD maju terus. Nah, Humas DPRD juaranya Pak gitu ya. Dan ini terima kasih ya Pak ya. Makasih. Ketemu lagi nanti mungkin dengan lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol seru lagi. Kayak gitu. Kalau misalkan kayak gitu, Raja juga pamit buat semuanya. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow di Spotify-nya dan juga link YouTube-nya ada di Instagram-nya. Kalau kayak gitu Raja pamit. Terima kasih buat Humas DPRD Jabar. Raja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sip. Games dulu Pak. Games. Bisa ngerokok teh, ngerokok lah. Kang punten pangnyenakeun rokok.